yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Bapa di surga, kami persiapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, beracara buat kami siap mendengar firman-Mu, kami siap Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini tema firman Tuhan, fokus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama-sama, 2, 3. Fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, tanpa kita sadari hari-hari ini kehidupan kita sebagai orang percaya, tanpa kita sadari kita sudah kehilangan fokus sama Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hari-hari ini tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah kehilangan fokus sama Tuhan. Kita hari-hari ini kalau mau jujur, kita sedang fokus kepada COVID-19. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita fokus sama COVID-19, maka yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kita mengalami depresi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu pagi hari ini, mari kita mau kembali fokus kepada Tuhan. Katakan 2, 3, fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan Bapak Ibu, dengar dengan baik, hidup kita pasti menikmati hidup di tengah-tengah di masa pandemi. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita terus tetap fokus pada Tuhan, sekalipun Bapak Ibu kita hidup di masa pandemi, maka kita tetap bisa menikmati hidup ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita fokus kepada COVID, maka kita pasti depresi, kita pasti stres. Apalagi Bapak Ibu hari-hari ini yang kita dengar beritanya sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang kematian. Bapak Ibu kalau dulu bicara tentang kematian itu sepertinya jauh sekali Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu tahu, bicara kematian itu begitu dekat dengan kita Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu, ya, dalam bulan Juni tahun ini Bapak Ibu, saya kehilangan orang yang cintai. Siapa dia? Adik kandung saya, percis di bawah saya. Kita hanya beda 2 tahun Bapak Ibu. Bulan Juni dia dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, membuat kami lebih terkejut lagi. Bulan Juli ini Bapak Ibu hanya beda 1 bulan. Orang yang kami cintai, orang yang kami kasih, siapa dia? Mami tercinta, dipanggil Tuhan pulang ke surga. Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup fokus sama Tuhan, pasti kita depresi, pasti kita kecewa, pasti kita bingung, pasti kita takut. Nah, pagi ini Bapak Ibu pastikan kita tidak kehilangan fokus. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu pagi ini firman Tuhan di dalam kitab Matius 14 ayat 29. Injil Matius pasal 14 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Di dalam hidup ini hanya 2 orang yang mengalami berjalan di atas air. Yang pertama namanya Yesus. Sudah pasti Bapak Ibu, dia sanggup, dia mampu berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia hebat, dia luar biasa. Tapi yang kedua ini Bapak Ibu,
Siapa dia? Dia adalah Simon Petrus. Dia manusia sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Dengan akal sehat Bapak Ibu, ini sebuah hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Dengan akal sehat tidak mungkin ini bisa terjadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Petrus adalah manusia biasa seperti kita. Tapi nyatanya Bapak Ibu, Petrus bisa berjalan di atas air. Mungkin pagi ini Bapak Ibu bertanya, Pendeta Bambang, kenapa demikian terjadi? Jawabannya Bapak Ibu sangat sederhana. Karena Petrus fokus sama Yesus. Petrus fokus sama Tuhan. Jadi ketika Yesus memanggil Simon Petrus, datanglah. Maka Petrus fokus benar-benar kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu tolong garis bawahi. Jadi kalau hidup ini Bapak Ibu kita tetap fokus kepada Tuhan, sekalipun kita di masa pandemi, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang tidak masuk akal, itu pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Apapun hari-hari ini Bapak Ibu yang sedang kita alami, persoalan masalah, tantangan, baik ekonomi, baik sakit penyakit, atau apapun yang kita hadapi, mari Bapak Ibu kita mau fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan yang besar, yang dahsyat, dan yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Katakan, Yesus, aku bangga padamu. Yesus, engkau luar biasa. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita stop untuk membicarakan, apalagi membesar-besarkan tentang COVID. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, dari mulut kita keluar, kita membesar-besarkan tentang COVID. Kita cerita pada orang, baik di Facebook, baik di Instagram, atau di sosial media apapun. Kita bercerita tentang kebesaran COVID itu, yang sudah membunuh, yang sudah membuat begitu banyak manusia menderita dan membuat manusia mati. Bapak Ibu, daripada kita menceritakan COVID kepada banyak orang, lebih baik menceritakan Yesus Kristus Tuhan, yang kasihnya, kuasanya begitu besar kepada manusia yang berdosa. Bapak Ibu setuju? Pagi ini stop, berhenti bicara tentang COVID. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau menceritakan perbuatan Tuhan. Kita mau menceritakan tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, dahsyatnya Tuhan kepada manusia, sekalipun di masa-masa pandemi ini. Kembali saya katakan pagi ini, Bapak Ibu dengar dengan baik. Petrus bisa berjalan di atas air karena Petrus fokus kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini kalau kita mulai kehilangan fokus, mari Bapak Ibu, kita kembali mau fokus pada Tuhan. Kita mau pikirkan tentang Tuhan. Kita mau cari tentang Tuhan. Kita mau lebih dan lebih tentang Tuhan. Amin. Katakan mantap. Katakan aku percaya Tuhan. Aku semakin antusias bersama Tuhan. Aku gak mau kehilangan fokus hari-hari ini. Aku mau semakin fokus kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, mungkin pagi ini umat Tuhan bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya saya bisa fokus kepada Tuhan? Ada dua cara Bapak Ibu yang kita pelajari dalam hidup ini, bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Cara yang pertama, mari kita mau hidup taat. Katakan bersama saya, taat. Lebih keras, taat. Amin. Pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu, bagaimana hari-hari ini kehidupan kita? Apakah hari-hari ini hidup kita semakin taat sama Tuhan? Atau hari-hari ini kita semakin berontak sama Tuhan? Dengar dengan baik. Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan kenapa kita tidak lagi fokus sama Tuhan, karena kita banyak berontak sama Tuhan.
Kita banyak tidak taat sama Tuhan. Kita banyak hidup seperti yang kita mau. Mari Bapak Ibu pagi ini, kalau kita mau fokus sama Tuhan, langkah yang pertama atau cara yang pertama, kita harus taat. Apa itu taat? Taat bicara tentang melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Saya ulangi Bapak Ibu. Apa itu arti taat? Melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Jadi kalau kita mau fokus sama Tuhan, kita harus taat. Kita nggak mungkin bisa fokus sama Tuhan kalau kita nggak taat. Taat itu bicara tentang apa? Tentang hati kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bicara kepada kita, ketika Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu, mari dengan segera, dengan secepat mungkin kita kerjakan, lakukan apa? Tapi dengan sukacita, bukan dengan berat hati, bukan dengan terpaksa, apalagi dengan sungut-sungut. Saya belajar Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan. Sekalipun saya melayani Tuhan kurang lebih sudah 30 tahun lebih. Tapi sampai detik pagi ini Bapak Ibu, saya masih terus belajar untuk punya respon yang benar, punya respon yang baik kepada Tuhan, punya respon yang cepat ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman. Saya mau dengan cepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, saya kerjakan. Itulah kunci bagaimana Bapak Ibu saya bisa fokus sama Tuhan. Ketika dia berfirman, ketika dia berbicara, maka saya taat Bapak Ibu. Nah kalau pagi ini Bapak Ibu kita belum taat, katakan Tuhan, ini hidupku. Aku mau menjadi pribadi yang taat. Aku mau dengan respon yang benar, dengan respon yang cepat, melakukan dengan segera apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Dengan sukacita, bukan dengan berat hati, bukan dengan terpaksa, apalagi dengan sungut-sungut. Bapak Ibu lihat, kita pada begitu banyak contoh mereka-mereka yang gak taat. Salah satunya contohnya adalah Simpson. Dia adalah pria yang tidak taat, yang semestinya Bapak Ibu dia harus hidup seperti yang Tuhan inginkan, yang semestinya dia fokus sama Tuhan. Tapi karena dia tidak taat Bapak Ibu, kita lihat akhir hidupnya Bapak Ibu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengenaskan. Dia harus kehilangan kedua biji matanya. Dia menjadi badut, dilecehkan, direndahkan oleh orang-orang Filistin. Bahkan akhir hidupnya Bapak Ibu dia harus mati bersama-sama orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu pagi hari ini jangan keraskan hati kita. Kalau hari-hari ini kita sedang hidup berontak sama Tuhan, hari-hari ini kita tidak taat sama Tuhan, mari kita katakan pagi ini, Tuhan, aku mau hidup taat. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak fokus sama Tuhan Bapak Ibu, hari-hari ini dijamin hidup kita pasti depresi. Kita dalam ketakutan besar, kita dalam kegentaran besar, kita dalam kebingungan yang besar. Kenapa Bapak Ibu? Memang kita hidup di masa-masa pandemi. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita fokus sama Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini tidak pernah membuat kita gentar, tidak pernah membuat kita khawatir, tidak pernah membuat kita takut, apalagi berputus asa. Bapak Ibu tahu, tidak sedikit Bapak Ibu hari-hari ini orang yang saya jumpai, dia minta mati. Saya tanya, Bu, Pak, kenapa mau mati? Dia bilang apa? Pak Pendeta Bambang, percuma saya hidup. Hidup pun gak ada artinya, gak bisa kemana-mana. Kalau dulu saya bisa jalan-jalan, saya bisa makan enak, bisa bepergian. Sekarang hidup sangat menderita, hidup sangat susah. Jadi apa artinya hidup saya? Lebih baik saya mati. Dengan baik Bapak Ibu.
Orang itu tidak mati, tapi hidupnya malah setengah mati. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia coba mau atur Tuhan. Bapak Ibu, kalau sampai pagi hari ini, saya dan saudara masih hidup, kita masih bernapas, artinya Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kesempatan waktu untuk kita menikmati hidup. Jangan coba kita atur Tuhan. Kita berkata, Tuhan, cabut nyawa saya. Lebih baik saya mati aja. Hidup gak ada artinya. Dengan baik. Membuat hidup kita semakin menderita. Hidup tidak, mati enggak, malah setengah mati. Makanya pagi ini Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan tidak menghakimi siapapun kita. Tapi saya mengingatkan kita semuanya. Mari kita mau tetap fokus sama Tuhan. Katakan 2, 3. Fokus sama Tuhan. Supaya apa? Kita tetap menikmati hidup di masa-masa pandemi ini. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus taat. Apa yang Tuhan sedang mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini, mari kita mau taat sama Tuhan. Jangan keraskan hatimu, dan jangan berontak sama Tuhan. Ingat, makin kita berontak, hidupmu makin susah. Makin berontak, makin menderita. Makin berontak, makin tersiksa. Tapi sebaliknya, kalau kita makin taat sama Tuhan, kita akan menjadi semakin fokus sama Tuhan. Makin fokus sama Tuhan, kita makin menikmati hidup ini. Sekalipun di masa pandemi ini. Yang kedua, dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa fokus sama Tuhan? Yang kedua dan yang terakhir, mari kita mau percaya. Kalau yang pertama, cara kita fokus sama Tuhan, kita harus taat. Tapi yang kedua, bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan? Kita percaya. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang percaya mulai tidak percaya. Dia berdoa untuk terjadi mujizat. Mujizat tidak terjadi. Dia berdoa supaya penyakit sembuh. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia berdoa supaya ekonominya berubah. Ekonominya tidak berubah-berubah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Ini masalahnya. Kalau kita berdoa Bapak Ibu, doa kita dijawab sama Tuhan, saya percaya. Semua orang pasti percaya. Bapak Ibu setuju? Masalahnya, persoalannya, ketika kita berdoa, ketika kita percaya, kita berserah, tapi belum ada jawaban, belum ada pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita tetap percaya sama Dia? Nah, kita melihat Bapak Ibu pagi hari ini, apa arti percaya? Percaya bicara tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah yang terbaik bagi kita. Kalau yang pertama, taat bicara apa Bapak Ibu? Melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Yang kedua, bicara tentang percaya. Percaya bicara tentang apa Bapak Ibu? Apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah hal yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah hal yang terbaik Bapak Ibu, sekalipun kematian datang, tapi kita tetap berkata itu yang terbaik. Contoh Bapak Ibu, tadi di awal khotbah saya sudah berkata bahwa bulan Juni saya kehilangan adik saya laki-laki. Kita 3 bersaudara, saya paling besar, yang meninggal adalah yang kedua laki-laki. Dan sekarang yang ada adik saya yang paling kecil yang ketiga itu perempuan. Jadi kita tinggal berdua saudara, saya yang besar, adik saya perempuan paling kecil. Dan yang kedua laki-laki, bulan Juni dia meninggal. Enggak lama saudara. Dia masuk di opnam hari Minggu sore, dan Senin siang dia dipanggil Tuhan. Begitu cepat kematian menjemput dia.
Dan bulan Juli ini Bapak Ibu, mami yang saya cintai, mami yang kami cintai, yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang biasa Bapak Ibu dengar dengan baik. Satu hari Bapak Ibu saya bisa 2-3 kali telepon mami saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di masa pandemi ini saya tahu banyak orang tua butuh dihibur, butuh diajak komunikasi, diajak ngobrol. Dan saya tahu Bapak Ibu saya tidak begitu banyak bisa berkunjung ke orang tua saya. Dia tinggal di Purus Indah Tangerang. Jadi saya mengambil keputusan, setiap hari saya telepon. Satu hari minimal 2-3 kali saya telepon. Pagi, siang, malam Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu tahu, saya tidak bisa lagi menelepon mami saya. Kenapa? Mami saya, adik saya sudah di sorga. Dia bersama Bapak di surga. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah dengan kematian adik saya, kematian mami saya nggak percaya lagi sama Tuhan? Oh, itu adalah sebuah kebodohan. Dengan baik, itu adalah sebuah kebodohan yang besar. Makanya Bapak Ibu kita mesti percaya. Apa arti percaya? Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya itu yang terbaik bagi hidup kita sekalipun kematian datang. Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita mau cek hati kita. Apakah kita menjadi orang percaya yang tetap percaya hari-hari ini? Percaya Bapak Ibu membuat kita tetap fokus sama Tuhan. Katakan 2-3, fokus sama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu sadar. Kalau selama ini kita nggak sadar, kita sudah kehilangan fokus. Kita fokus kepada COVID. Kita fokus kepada COVID. Kita bicara tentang COVID. Kita bercerita tentang COVID. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang kuat COVID. Akhirnya kita stres. Kita depresi Bapak Ibu. Oke, pagi ini Bapak Ibu, kita harus kembali kepada fokus yang memang Tuhan mau. Kita fokus kepada Tuhan. Yang pertama, lewat kita menjadi pribadi yang taat. Apa artinya taat? Melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa fokus pada Tuhan? Percaya. Apa itu percaya? Apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah yang terbaik bagi kita. Sekalipun kematian datang, kita tetap berkata, Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Tahukah Bapak Ibu, berbicara taat, bicara tentang percaya, ini adalah seperti dua mata sisi mata uang. Mata uang punya dua mata sisi saudara, sisi kiri dan kanan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau uang itu hanya punya satu sisi, maka saya percaya sekalipun $1.000, maka tidak punya nilai arti apa-apa. Sekalipun hanya 100.000 Bapak Ibu, tapi dia punya dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan, saya percaya dia punya nilai. Bapak Ibu tahu bagaimana hidup nilai kita Bapak Ibu? Kalau kita punya ketaatan, kalau kita punya percaya, supaya kita semakin fokus sama Tuhan. Nah kita lihat Bapak Ibu ayat yang terakhir di dalam kitab Kejadian 26 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Ishak diberkati Tuhan. Bapak Ibu, dengan akal sehat kita, ini sesuatu hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin terjadi. Kok Ishak bisa diberkati Tuhan? Padahal Bapak Ibu tahu, dia menabur di tanah yang kering. Dia menabur di situasi kondisi kelaparan yang begitu mengerikan. Kenapa Ishak diberkati Tuhan? Yang pertama, karena Ishak taat sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, taat membuat kita fokus sama Tuhan. Yang kedua, kenapa Ishak diberkati Tuhan? Karena Ishak percaya. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu,
Taat dan percaya itu bagaikan dua sisi mata uang yang punya nilai yang berharga. Ishak diberkati Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Ishak, tabur." Ishak menabur, dia taat. Ketika Tuhan berkata, "Ishak, tabur," dia percaya. Sekalipun pada waktu situasinya, kondisinya tidak memungkinkan buat Ishak akan menuai. Bahkan Bapak Ibu tahu, di dalam Kejadian 26 itu di ayat pertama, Ishak coba mau meninggalkan tanah Gerar, tanah Filistin. Dia mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berkata kepada Ishak, "Tetap tinggal di Gerar sebagai orang asing." Ishak taat, saudara. Sekalipun akal sehat, sekalipun mata memandang melihat, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Dia bisa hidup bertahan di negeri yang mengalami kelaparan yang sangat mengerikan. Tapi Ishak belajar taat, Bapak Ibu. Dia belajar percaya kepada Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang kembali kita fokus sama Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan fokus sama Tuhan. Cara gimana? Yang pertama, kita belajar taat. Yang kedua, percaya. Ayo Bapak Ibu, lakukan dengan segera apa yang diperintahkan. Percaya apapun yang terjadi, yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita datang sama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat memberkati pagi ini. Mengajarkan kembali kami bagaimana kami hidup fokus kepada Tuhan. Dengan kami hidup taat, dengan kami hidup percaya Tuhan, kami kembali fokus sama Tuhan. Sehingga kami menikmati hidup di masa pandemi sekalipun. Kami menikmati hidup di masa pandemi sekalipun. Karena kami fokus kepada Tuhan. Berfirmanlah terus Tuhan, beracara buat umat-Mu, dan membuat kami menjadi orang yang percaya, yang taat, dan yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Bapak Ibu, jadilah pelaku firman dan Tuhan berkati. Haleluya. Amin.